Halo guys, perkenalkan nama saya John Marvel dengan NIM 03211044 dari kelas Bahasa Inggris D. Jadi kali ini saya akan menyelesaikan final project dari grup project saya yaitu grup project 11 ya. Jadi project kali ini tuh tentang saya akan mempertemukan mahasiswa-mahasiswa yang kurang dalam mengetahui dan mengerti akan suatu mata kuliah dengan mahasiswa-mahasiswa yang bisa dibilang lebih mengerti akan mata kuliah tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini ada Tasya dan Belinda Irsila sebagai mahasiswa yang kali ini akan menjadi pengajar ya di antara kita. Dan di sini juga ada Austen Mills atau Billy ya, atau bisa dibilang ya karena dia pakai Zoom lain, dan ada Vito Ahmad Yusur Sitompul sebagai mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik akan penjelasan dari Tasya dan Belinda akan mata kuliah ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalkulus ya, tentang integral. Oke, langsung aja dimulai. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 dulu. Ini tuh soalnya integral dari Px pangkat 3 ditambah 1 yang dikuadratkan X kuadrat dx. Kita pakai metode permisalan dulu. Dimisalkan, stopin aja dulu. Stopin. Oke, selanjutnya kita langsung lompat ke nomor 2 dulu. Soal nomor 2 itu integral dari Px pangkat 3 ditambah 1, lalu dikuadratkan, dikali dengan X kuadrat dx. Pertama kita misalkan dulu, misalkan yang di dalam kurung ini merupakan U. Jadi U sama dengan misalkan U sama dengan Px pangkat 3 ditambah 1. Jadi kita misalkan yang dalam kurung ini adalah U. Lalu kita turunkan si U ini terhadap dx. Jadi turunkan du per dx. Nah, turunan dari U sendiri adalah 3, ini 3-nya, kita kali ke depannya si Pi. Jadinya turunan U itu 3Pi X pangkat, karena 3-nya sudah diturunkan, maka pangkatnya itu kita kurang 1, jadinya 3 kurang 1 itu 2. Nah, sedangkan 1 ini kan tidak punya pangkat, tidak punya X juga, jadinya turunan dari 1 ini adalah 0. Jadi turunan dari du per dx itu 3pi X kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan si dx ini, kita kalikan ke belakangnya turunannya. Jadi du sama dengan 3pi X kuadrat dx. Nah, sampai sini, apa ada yang ingin bertanya? Saya cukup jelas sih. Kalau dari saya cukup jelas. Jelas, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan di sini kan X pangkat 2, sedangkan di sini ada 3pi-nya. Jadi supaya sama, itu 3pi-nya ini kita pindah ruaskan ke U. Jadinya kan du karena di sini dia perkalian, maka pindah ruas dia bakal jadi pembagian. Jadi du per 3pi
sama dengan X kuadrat dx. Nah, sudah didapat nilai dari X kuadrat dx itu merupakan du per 3pi ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita integralkan kembali. Kita tulis kembali si U sama du per 3pi-nya. Jadi integral X pangkat 3 ditambah 1 itu kan merupakan U ya. Jadi U kuadrat. Karena di sini ada 2, jadi di sini juga ada 2. Lalu dikali dengan X pangkat 2 dx, ini kan du per 3pi ya. Langsung aja ditulis du per 3pi. Supaya kita hilangkan pernya, ini pernya kita keluarkan. Jadinya kan seper 3pi integral dari U. Integral dari U kuadrat dx. Nih. Sampai sini itu kita ya sampai sini itu diintegralkan lagi. Kan di sini tadi diturunkan, nah di sini diintegralkan. Jadinya lanjut di sini ya. 1 per 3pi integral itu kan anti turunan. Jadi cara integral itu kalau di sini ada pangkat, nanti itu pangkatnya itu maju ke depan dia bakalan jadi per. Jadi pasti kalau integral itu bakal ada 1 per 2-nya ini dia bakalan jadi penyebut. Pangkat 2-nya bakal jadi penyebut. Karena integral itu anti turunan, makanya kalau turunan kan dia dikurang 1, kalau di integral dia ditambah 1. Ini pangkatnya juga itu ditambah 1. Karena dia udah diintegralkan, maka dx-nya di sini berubah menjadi c. Habis ini kita selesaikan dulu ini. Jadi 1 per 3pi ini integralnya langsung dihilangkan aja, jadi kali 1 per 3. 2 tambah 1, 3. U pangkat 3 ditambah C. Yang ini sama yang ini kan bisa dikali. Jadi langsung dikalikan aja. Jadi 1 per 9pi U pangkat 3 plus C. Nah, sampai sini tuh sebenarnya udah selesai. Tinggal kita kembalikan lagi si U ini. Kan tadi kan pertama pas awal tuh kita misalkan U-nya itu pi X pangkat 3 ditambah 1. Nah, pas akhirnya itu kita kembalikan lagi. Jadi 1 per 9pi U-nya adalah U itu pi X pangkat 3
pangkat 3 ditambah C. Sudah. Ini hasilnya. Hasil dari nomor 2. Ada yang mau bertanya? Nah, coba soal yang nomor 2 tadi. Soal yang nomor 2. Diulang kah? Enggak, kan kita mau nanya. Yang mana tak kamu nanya? Yang Ada yang DU kenapa bisa jadi DX? yang ini. Yang bawah. Ini. Bukan, paling bawah kiri. Ini. Iya, yang di situ. Itu kan DU per 3pi. Oh, ini tuh kayak apa ya? Ada tuh rumusnya. Dia mana ya? Ada yang tahu kah? Itu nah yang rumusnya. Yang ininya dikeluarin. Atau enggak yang depan tuh mana sih? Koefisiennya. Atau setiap turunan DU Oh. nanti itu jadikan X. Gini, izin menjawab ya. Jadi, Bukan dikali DX per DU kan? enggak. Aneh-aneh Ya. lagi gitu. Jadi di ini kan, kamu lihat permisalannya si Belinda tadi ini kan DU per 3pi sama dengan X kuadrat kali DX. Sedangkan di soal itu kan ada X kuadrat dikali DX. Nah, untuk pi X pangkat 3 plus 1 kuadrat, itu tuh jadinya U kuadrat dikali DU per 3pi. Jadi X di atas ini, di permisalan di atasnya itu kan X kuadrat dikali DX itu sama dengan DU per 3pi. Jadi tinggal di substitusi aja, diganti aja gitu loh. Gitu. Nah, terus tuh ini kenapa bisa ininya keluar? Itu ada tuh rumus kayak integral K fx dx. Nah, nanti ini tuh K-nya dikeluarin. Jadi K integral fx dx. Gini. Karena di sininya per, berarti kan di atasnya di sini sudah pasti ada, karena dia penyebut, pasti di atasnya tuh kalau dia keluar kan nggak mungkin dia langsung jadi pembilang kan ya. Makanya di sini dimunculkan 1. Kan di sini kan ada 1 ya. Jadinya dikeluarin jadinya 1 per 3pi. Bener nggak sih? Iya, kayak gitu. Paham. Bisa aku ikut olimpiade. Oke, langsung lanjut aja nomor selanjutnya. Baik, kita lanjut di nomor 3. Jadi di nomor 3 ini jadi ini kita pecah dulu antara min X min 4 sama plus 3X. Jadi gini, integral min
X min 4. Maaf. Min 4. Terus dx. Habis itu ditambah, karena ini ditambah, kita harus tambah juga. Ditambah integral 3 X dx. Habis itu, karena ini min 1 ya, ini koefisiennya ini tuh min 1. Ini. Ntar saya ganti warna. Karena ini koefisiennya min 1. Jadi ini tuh min 1 dikasih keluar. Seperti yang tadi yang telah diterangi sama Belinda. Integral X min 4. Maaf. X min 4 dx ditambah ini kan koefisien dari X-nya kan 3. Nih, ini tuh kan 3 nih, 3. Jadi itu dikasih keluar. Jadi 3 integral X dx. Lalu di sini kita min 1 dibuka kurung aja. Jadi ini kan pangkatnya min 4 tuh. Nah, rumus dari integral itu kan 1 tambah n tambah 1 x n tambah 1. Jadi kita turun nih 1 per min 4 plus 1 X min 4 plus 1 ditambah C. Jadi ini karena udah dimasukkan ya, integralnya udah dituruni, jadi ini tinggal masukkan ditambah C. Habis itu kita tutup kurung. Habis itu ditambah lagi 3 dalam kurung seperti tadi kita integralkan jadi 1 per 1 ditambah 1. Jadinya habis itu X, karena X di sini tuh pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi kita bisa tambah 1 di sini. Jadi X1 tambah 1 ditambah C. Habis itu kita ke bawah. Maaf, saya hapus. Habis itu min 1. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Jadi yang 1 per min 3 X pangkat min 4 tambah 1 kan min 3. Habis itu ditambah C, tutup kurung, ditambah 3 dalam kurung 1 per 1 tambah 1 kan 2. Habis itu selesaikan lagi pangkatnya jadi X kuadrat ditambah C.
tutup kurung. Mohon maaf kalau ada suara. Habis itu ini diselesaikan. Jadi ini dikali masuk. Ini dikali masuk ya begini. Jadinya ini kan min ketemu min ya. Jadinya 1/3. Jadi positif kan. Min ketemu min. Min kali min kan jadi positif. Habis itu angkanya tetap X pangkat min 3. Habis itu ditambah ini. Bentar. Ini dikali ya, kali masuk. Ini kali masuk. Jadinya 3 per 3/2 X kuadrat ditambah C. Udah. Jadi C-nya ditaruh di sini aja. Ini sama ini karena sama ya. Jadi cukup 1 aja. Sudah, ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya dong, itu dalam materi integral ini ya, koefisien tuh harus selalu dikeluarkan kah? Atau ada kondisi tertentu di mana koefisiennya itu nggak usah dikeluarin gitu? Biasanya ya kalau disebutin yang tadi sama Celia itu dikeluarkan sebisa mungkin gitu loh. Seperti soal-soal lain juga itu pasti dikeluarin sih kalau ada koefisiennya. Oh, jadi kebanyakan soal di integral ini koefisiennya dikeluarin ya? Iya Karena juga dikeluarin. ngikutin rumus juga kan? Iya dikeluarin. Thank you. Ada lagi? Jadi kalau misalnya pas kita sudah pakai rumus 1/n tambah 1 pangkat kali n tambah 1 itu sudah mulai jadi tambah C kan? Atau Ya. bisa sebelumnya sudah? Udah lebih baik masukkan aja sudah plus C gitu. Karena kita kan udah mulai integral kan ya. Bukan soal lagi. Kan melalui soal. Saya ingin bertanya, kalau misalnya dengan soal yang sebelumnya itu kan beda sama soal yang sekarang. Nah, saya mau tanya, yang sebelumnya kan pakai soal substitusi. Kalau soal yang seperti ini bisa nggak kira-kira? Terus dan di saat kapan kita pakai soal apa? Pakai cara substitusi, dan di saat kapan kita pakai cara yang seperti biasa ini aja. Terima kasih. Substitusi yang seperti di nomor 2 tadi. Iya. Kalau misalnya kita bisa substitusi kalau pakai permisalan. Di sini kan soalnya nggak perlu permisalan ya. Nggak kayak di nomor 2 tadi tuh. Kalau di 2 tadi tuh emang pakai permisalan sih. Karena kan soalnya udah pakai kuadrat gitu loh. Udah ada yang dalam kurung. Maksudnya udah beda ruas gitu loh. Maksudnya px pangkat 3 ditambah 1 kuadrat sama x kuadrat itu kan udah beda ya. Jadi kita bisa pakai permisalan, anggap satunya U gitu. Kalau ini kan sama aja ya, satu dalam kurung juga. Jadi nggak usah pakai permisalan. Lebih mudah nggak usah pakai permisalan sih. Gitu. Oke, terima kasih. Oh iya, terus yang di nomor 2 ini kan juga ada 2 fungsi ya? Ya. Sudah? Oh, jadi kalau misalnya dalam satu soal itu ada 2 fungsi, lebih baik dipakai cara permisalan. Iya, pakai permisalan lebih baik sih. Ya, ya. Karena kan cuma kalau soal nomor 3 ini cuma satu aja. Ya nggak usah langsung aja pecah gini loh. Kayak soal kayak gini, itu dipecah aja. Itu dipecah ini ke sini. Ini ke sini. Sama kalau misalnya kurungnya itu mempunyai pangkat yang banyak gitu ya, kira-kira gitu ya. Baru pakai substitusi. Ya, bisa. Atau jika akar juga bisa. Oke, ada lagi?
Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan ngebahas satu soal terakhir aja kali ya habis ini. Oke, kita next aja gitu ke soal terakhir. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan membahas soal nomor 5, di mana ada integral dari 1 ke 3 fx dx sama dengan 2 dan integral 1 ke 3 gx dx sama dengan 8. Kemudian ada integral 1 ke 3 fx dikurang 4 gx per 8 dx. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Mari kita selesaikan secara bersama-sama ya. Oke, kita tulis lagi di sini. Jadi ada 3, 1, fx, ini 4 gx per 8 dx. Itu kita pisah dulu. Jadinya 1 ke 3 fx kita langsung keluarin aja ya. Jadi 1/8 di sini. Kemudian kita kurangkan, karena di sini ada konstanta di gx-nya, kita keluarkan juga. Jadinya ini 4/8. 4/8 integral dari 1 ke 3 gx. Nah, karena di sini udah terlihat di soal kalau fx-nya itu nilainya sama dengan 2 dan gx-nya sama dengan 8, kita langsung substitusikan saja. Jadinya 1/8 dikali 2 dikurang 4/8 dikali 8. Ini sama dengan 2/8 dikurang 32/8. Dikurangkan jadinya min 30/8. Hasilnya sekian. Tapi kalau misalnya teman-teman mau didesimalkan juga bisa. Apakah ada pertanyaan? Aku mau nanya dong, jadi soalnya ini nggak harus diselesaikan satu-satu dulu gitu ya? Kayak misalnya itu kan soalnya ada tiga integral ya, jadi nggak harus diselesaikan satu-satu gitu. Jadi karena ini kan ada 3 integral, jadi integral 1 yang sama dengan 2 ini dan sama dengan 8 ini kita langsung masukkan ke integral yang ini aja. Yang ini nih. Jadi nilainya 2 dan 8 kita langsung masukkan sini aja. Jadi misalnya kita langsung masukin ya. Jadi nanti jadinya integral 1 ke 3 2/4 dikali 8/8 dx. Ini sama dengan 4 kali 8 32, jadinya 2 dikurang 32/8. Ini sama dengan 30/8 min. Jangan lupa min 30/8. Gitu.
Oke, terjawab. Apakah ada lagi? Cukup jelas, Kak. Izin menambahkan ya dari Yasar tadi kan. Itu kan Juan kan bilangnya ada 3 integral. Sebenarnya itu soalnya cuma satu. Jadi soalnya itu sebenarnya pada intinya cuma integral dari 1 ke 3 fx min 4 gx per 8 dx. Jadi untuk integral fx dx sama dengan 2 itu tuh cuma untuk masukin ke soal yang itu. Fx min 4 gx per 8 dx. Jadi itu ada 2 fungsi. Satunya fungsi fx, satunya fungsi gx. Jadi untuk 1/8 itu masuk ke fx. Dan untuk min 4/8 itu tuh masuk ke fungsi gx. Nah, jadi kita tinggal masukkan tuh. Udah diketahui kan integral dari 1 ke 3 itu fx dx-nya sama dengan 2. Jadi tinggal substitusi kedua. Dan untuk integral dari 1 ke 3 gx kali dx itu sama dengan 8. Jadi tinggal diganti aja. Disubstitusi ke 8. Dah. Oke. Stop aja dah. Oke, jadi mungkin untuk malam ini cukup ya karena keterbatasan waktu juga. Special thanks buat Ahmad Yasir Stompul, Tasya dan Melinda yang udah ngajarin kita ya. Mudah-mudahan materi yang diberi kepada kita bisa berguna dan nilai untuk tes kita akan mudah-mudahan bagus ya. Oke, mungkin segini aja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mungkin ada kelas-kelas yang lainnya. Kalian bisa tertarik untuk join lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Thank you guys. Bye-bye. Terima kasih.